dua alam, di antara alam dunia, di antara alam akhirat. Jadi alam barzah itu adalah alam ibarat dinding pemisah antara dunia dan akhirat. Ya. Baik, jadi ziarah syar'iyah sebagaimana kata muallif, ziarah yang maksud tujuannya itu ittiba sunnah, mengikuti sunnah, ingat akhirat dan mendoakan mayit. Ya. Yang kedua, az-ziyaratul bid'iyah, ziarah yang bid'ah. Perhatikan, harus fokus perbedaan apa dengan ziarah syirkiyah. Ya, harus teliti. Ahli sunnah selalu merinci perkara-perkara itu, dibedakan, tidak tidak apa yang uyah-uyah itu, tidak peribahasa Jawa ya, tidak apa uyah gitu. Pokoknya harus dirinci, tidak jadi ponis satu, enggak, dalam segala hal. Apa gebrak uyah tuh? Iya. Pokoknya harus dirinci. Ziarah bid'iyah, apa dobitnya? Apa patokannya ziarah bid'iyah? Hiya az-ziyaratu biqasdi al-ibadati indaha. Itu ziarah dengan maksud untuk beribadah di kuburan tersebut. Ya. Yani dari jauh-jauh datang ke kubur itu untuk ibadah. Apa ibadahnya? Ka qiraatil Quran, wa kas-shalah, wa kadz-dzabhi, wan nadri, seperti baca Quran, salat. Bahkan kalau sholat dilarang, memang ada larangannya, di mana dia meyakini bahwa ibadah di situ maziyah, lebih utama. Ini bid'ah dan ini wasilah menuju syirik, tapi bukan syirik. Jelas ya? Yang ketiga, baru az-ziyaratu syirkiyah, ziarah yang syirik. Wahiyya ziyaratu al-kubur lid-du'a'i ahliha wal istighatsati bihim. Itu ziarah kubur untuk berdoa kepada ahli kubur, minta kepada ahli kubur, dan istighosah kepada ahli kubur, atau lidzabhi awin nadri lahum, atau menyembelih untuk. Kalau tadi yang bid'ah itu nyembelihnya untuk Allah, tapi di kuburan itu. Kalau sekarang enggak, menyembelihnya memang untuk ahli kubur, bernadar untuk ahli kubur, dan lain-lain dari jenis ibadah. Karena ini bentuknya syirik akbar ya. Karena syirik itu sarful ibadah li ghairillah, memalingkan ibadah kepada selain Allah. Jelas nggak di sini? Berarti perbedaannya apa? Bedanya kalau ziarah kubur yang bid'ah dengan yang syirik. Kalau ziarah kubur yang bid'ah, ya, itu beribadah kepada Allah. Tujuannya datang ke kubur untuk beribadah kepada Allah, sholat untuk Allah dan semisalnya, tapi diyakini dilakukan di kubur itu lebih afdol, padahal nggak ada dalilnya. Tapi kalau ziarah syirkiyah, datang ke kubur, ibadah untuk ahli kubur, ibadah untuk ahli kubur. Taib, jelas sekarang pembagian ziarah kubur terbagi berapa? 3 ya. Ziarah syar'iyah, ziarah bid'iyah, ziarah syirki. Sekarang hukum ziarah kubur. Hukum ziarah kubur lirrijal
Hukum ziarah kubur bagi laki-laki. Ma hukmuha? Al-jawab. Apa hukumnya? Al-jawab, yustahabbu lirrijali ziaratul kubur wa hadha bittifaq. Perhatikan jemaah, ziarah kubur bagi laki-laki, kaum laki-laki itu disunnahkan, dianjurkan, dan ini yang enggak sampai wajib tapi dianjurkan, dan ini bittifaq al-madhahibil arba'ah, berdasarkan kesepakatan imam madhab yang 4, Al-Hanafiyah, Al-Malikiyah, wa Syafi'iyah, wal Hanabilah. Ya. Kata Imam Nawawi, ya, hadis Nabi yang melarang awalnya lalu sekarang memerintahkan, ya. Kata Imam Nawawi, kan kata Nabi, kuntu nahitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Dulu saya larang kalian ziarah kubur, sekarang berziarah kuburlah kalian. Ya. Hadis ini kata Imam Nawawi terkumpul nasikh dan mansukh. Dalam hadis ini terkumpul ada nasikh dan mansukh, ada hukum yang dihapus dan ada yang menghapus. Yang nasikh, yang menghapus, yaitu kata Nabi fazuruha. Yang dimansukhnya yaitu kata Nabi kuntu nahaitukum an ziyaratul kubur. Dulu saya larang. Berarti larangan ziarah kubur dihapus, diganti dengan perintah. Jelas ya? Kemudian juga Al-Imam Nawawi mengatakan tentang ijma', ya. Tentang ijma' bahwa ziarah kubur bagi laki-laki itu sunnah, mustahab. Kata Imam Nawawi, amal ahkam, adapun hukum ziarah kubur, fattafaqat nusus Syafi'i wal ashab, maka telah sepakat, ya, dalam nas-nas di madhab Syafi'i dan para pengikut madhab Syafi'i ala annahu yustahabbu lirrizal ziaratul kubur, bahwasanya dianjurkan dalam madhab Syafi'i dan juga dalam semua madhab, ijma', dianjurkan bagi laki-laki berziarah kubur, wa huwa qaulul ulama, dan ini pendapat para ulama kafatan semuanya. Kata Imam Nawawi demikian. Naqala Al-Abdari fihi ijma' al-muslimin, dan Al-Abdari kata Imam Nawawi menukil adanya ijma' dari kaum muslimin. Demikian pula dalam mazhab Hambali, Imam Abu Hanifah ngomong begini, la na'lam khilafan, kita tidak mengetahui adanya khilaf bain ahli ilmi, di antara para ulama, yang menyatakan tentang fi istihbabi ziyarati ar-rijalil kubura. Ini kita tidak mengetahui adanya khilaf, berarti ijma', ya, di antara para ulama tentang anjurannya bagi laki-laki berziarah kubur. Kaidah yang ke berapa, Pak Iwan? 109. Adapun ada sebagian ulama yang mengatakan ziarah kubur bagi laki-laki itu boleh. Itu kata Imam bin Hajar itu kurang tepat ini. Bukan boleh, sunnah, dianjurkan bagi laki-laki. Cuman ziarah kubur
Nanti ada adab dan ada ketentuan, diantaranya tidak boleh safar, ya, tidak boleh safar. Baik. Jadi Nabi bersabda, lalu Nabi mempraktekkan juga, di mana Nabi berziarah kubur, ya. Saat itu lewat, Nabi ziarah kubur, mampir kubur ibunya. Lalu Nabi menangis saat itu. Melihat Nabi menangis, sedih, ya sahabat juga ikut sedih, jemaah. Maka saat itu juga sahabat ikut nangis. Lalu Nabi menjelaskan sebab nangisnya apa? Kata Nabi, istadantu Rabbi an astaghfira laha falam yu'dhan li. Saya minta izin kepada Allah untuk memohonkan ampun untuk ibu saya, Allah larang. Tidak boleh. Kalau tidak boleh berarti ibunda Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dalam keadaan kufur, mengikuti agama yang sudah dirubah di zaman jahiliyah oleh Amr bin Luhai Al-Khuzai. Jadi di Arab itu agamanya agama tauhid asalnya, ngikut Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Jadi nenek-nenek moyang Nabi itu, ya, itu beragama agama tauhid, nenek moyang Nabi itu bangsa Arab. Cuman terjadi pertama kali yang merusak agama tauhidnya orang Arab adalah Amr bin Luhai Al-Khuzai. Dia bawa berhala dari Syam, ya, lalu diletakkanlah di Ka'bah di Mekah, sehingga menjadi rusak agama tauhid dengan agama wasaniyah, agama nyembah berhala, agama kesyirikan. Walaupun mereka masih nyembah Allah, tapi menyembah juga berhala-berhala selain Allah. Jadi mereka itu nyembah Allah karena memang ada sisa agama tauhid, tapi masalahnya dicampur syirik, ya, dengan menyembah pula selain Allah. Oleh karenanya Abu Lahab, Abu Jahal itu para penyembah Allah, tapi dicampur syirik dengan menyembah selain Allah. Maka yang dilarang itu, mereka itu bukan dilarang menyembah Allahnya, tapi dilarang yang syiriknya itu loh. Jadi menyembah Allahnya lanjutkan, ya jemaah. Oleh karenanya dakwah Nabi tidak sekedar diperintah menyembah Allah, beribadah kepada Allah, tapi juga dilarang berbuat syirik. Karena kalau cuman u'budullaha titik sampai situ, ya sudah, Nabi selesai dakwahnya. Karena Abu Lahab sudah nyembah Allah. Kalau cuma Nabi u'budullaha wa'budullaha, dan ini bukan hanya Nabi, seluruh nabi-nabi sejak syirik pertama terjadi di muka bumi, itu di zaman Nabi siapa? Nabi Nuh. Apa kata Nabi Nuh? Ya qaumi ibudullaha. Enggak cukup di sini, enggak titik di sini, tapi malakum min ilahin ghairuh, ya. Jadi enggak cukup beribadah. Demikian pula Nabi Abu Lahab sudah beribadah kepada Allah. Kalau Nabi katakan Abu Lahab beribadahlah kepada Allah, selesai. Kata Abu Lahab, aku ibadah kok. Makanya Abu Lahab ketika disuruh ngomong la ilaha illallah, kenapa enggak mau? Karena konsekuensinya ibadah hanya kepada Allah tok saja, dan dia enggak mau. Ya kan jemaah? Jadi Abu Lahab itu ngerti betul makna la ilaha, lalu adanya illallah. Di kita sebaliknya banyak yang mengucap la ilaha illallah tapi nggak paham maknanya. Banyak la ilaha illallah, la ilaha illallah. Maknanya apa? Ya pokoknya nggak ada Tuhan selain Allah. Ini batil coba. Karena menyelisih kenyataan. Buktinya banyak Tuhan selain Allah. Buktinya kan banyak Tuhan selain Allah. Menyelisih. Maka yang benar la ma'budu bihaqqin illallah. Enggak ada sesembahan yang disembah yang benar. Adapun yang banyak sesembahan itu batil, enggak benar. Jadi kalau sembahan yang benar mek situ, yaitu mek sito, yaitu Allah. Makanya rukunnya kan la ilaha, rukun nafi, ilallah rukun isbat, dua rukun. Jelas jemaah ya? Semua ayat coba lihat.
mesti nafi isbat, nafi isbat. Wa'budullaha, ini wa'budullaha isbat, nafinya wala tusyriku bihi syai'an. Oleh karenanya Abu Lahab enggak mau mengucap la ilaha illallah. Kalau Abu Lahab disuruh ngomong ini, ya Abu Lahab, ya wahai Abu Lahab, qul, katakan Allah ilahun, misalnya. Katakan Abu Lahab, Allah itu adalah zat yang harus disembah. Dia tidak akan nolak, dia akan ngomong oke, no problem. Allah memang ilah kok. Aku juga nyembah Allah. Selesai. Tapi giliran Abu Lahab ucapkan la ilaha, ndak ono sesembahan yang benar, ndak ana kecuali satu. Bingung mereka, loh kok iso? Baru ngomong dia, kok iso? Inna hadzal syai'un ujab, itu saya terjemahkan seperti itu. Kok iso itu dari ini hal yang mengherankan, ya kan? Orang heran apa? Yuk, kok iso kan gitu? Tanda apa itu? Tanda heran. Jadi mereka heran, masa sesembahan mek sito Allah to. Ya Allah ya juga Latta, Allah juga ya Uzza, Allah juga ya Manat, Allah juga ya Hubal, ya Allah juga yang kuburan, pohon dan semisalnya. Kalau bahasa kita, Allah sesembahan, ya Nyi Roro Kidul juga sesembahan. Salat saya ya kepada Allah, saya salat 5 waktu. Tapi nyembelih ya juga ke Nyi Roro Kidul saya, karena Nyi Roro Kidul juga supaya bisa memberikan ikan-ikan, supaya juga para nelayan terhalang dari bencana, ya juga kita menyembelih untuk, tapi juga untuk Allah ya, saya kurban kalau Idul Adha ya untuk Allah, saya menyembelih mengalirkan darah hewan untuk Allah. Tapi nih pas giliran tanggal 1 Syuro juga ya saya nyembelih untuk Nyi Roro Kidul di Rarung di Laut Selatan. Jadi dua, Tuhannya dua berarti, Allah dan juga Nyi Roro Kidul. Ini syirik akbar loh jemaah ya. Nyembelih untuk Nyi Roro Kidul itu syirik akbar. Jadi menyembelih dalam rangka pengagungan, dalam rangka ketundukan. Itu hanya untuk Allah, enggak boleh. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, bagi siapa? Lillahi rabbil alamin. La li Nyi Roro Kidul, wa innama lillahi rabbil alamin. Baik. Lalu kenapa Nabi akhirnya wasta'dzantuhu, lalu saya minta izin fi an azura qabraha, untuk menziarahi kuburnya. Jadi Nabi ketika mau memintakan ampun dilarang oleh Allah, Nabi minta izin yang kedua untuk dibolehkan menziarahi kuburnya, fa'udzina li, Allah pun membolehkan. Lalu kata Nabi, fazurul kubura, maka berziarah kuburlah kalian, fa inha tudzakkirkumul maut, karena dengan ziarah kubur mengingatkan kalian kepada kematian. Jadi ziarah itu harus ziarah di tempat kita jemaah. Tidak boleh safar. Dari sisi mana nggak boleh? Karena kalau sengaja safar berarti meyakini tempat tersebut memiliki, kuburan tersebut memiliki keistimewaan. Makanya kalau kaum muslimin sekarang safar ziarah kubur, datang itu bukan untuk kuburan bapaknya, ibunya, bukan, tapi kuburan wali. Bahkan kuburan bapak ibunya nggak pernah diziarahinya dia, nggak pernah, dia lewat-lewat aja, nggak pernah. Ya. Ketika Nabi ziarah kubur ibunya berjamaah, mampir ya. Ini juga kita, seseorang ketika ziarah kubur ibunya, kadang dia bisa ya mengobatilah rasa apa jemaah ya, kangen. Kadang-kadang kita ingin ketemu ibu kita yang telah meninggal, lalu kita ziarah kubur. Jadi untuk sekedar doa ya dari rumah pun bisa gitu. Tapi ziarah kubur itu diantaranya karena harus datang. Oleh karenanya kemarin sudah kita bahas, boleh memberi tanda kuburan dengan tanda supaya kita tahu, kita kenal ini kuburan, ke orang tua kita, kerabat kita, boleh. Tapi jangan ditulisi gitu, dengan tanda saja boleh. Nabi saja zaman ziarah kubur ibunya tahu. Ya, memang dikuburkan di Abwa ya, dan mungkin di situ bukan enggak banyak makam ya, jadi sehingga diketahui. Dan Nabi sengaja tidak bersengaja ziarah kubur tapi sambil lewat. Jadi kita kalau memang safar
tujuan yang lain tapi di situ ada kuburan orang tua kita, boleh. Kalau tidak bertujuan kepada kubur langsung, boleh. Kita safar ke sebuah kota, di situ ada kubur si fulan, maka kita berziarah kuburnya, boleh. Kita safar ke Madinah, tujuannya itu Madinah, Masjid Nabawi. Tidak boleh tujuan ke selain itu dengan ngalap berkah, misalnya ke kubur Nabi, nggak boleh. Jadi niatnya safar kita itu dari Indonesia, ya, kalau mau umrah misalnya, kalau ke Mekah dulu, ya dari Mekah kita niat ke Madinah untuk menziarahi Masjid Nabi. Nah di situ ada kubur Nabi, maka kita ziarah di Madinah. Ada kuburan Baqi, ziarah kubur Baqi, termasuk kubur-kubur yang lain, ya, seperti syuhada Uhud misalnya di kota Madinah, kita ziarah. Jadi kita tidak bersengaja dari Indonesia ke kuburan tertentu, tidak, karena nggak boleh. La tushaddu rihal illa ila salasati masajid. Tidak boleh kalian bersengaja safar, ya, maksudnya safar bersengaja untuk ngalap berkah dalam rangka untuk taqarrub kepada Allah, kecuali ketiga masjid saja, Masjid Al-Haram, Masjid Hadza, Masjid Al-Aqsa. Jadi ziarah kubur itu yang ada di kampung kita, atau kita lewat, berkendara lewat, ada makam, kita kan sering melewati, ya kita ucapkan salam, assalamualaikum ala diyar. Jadi jangan diam gitu, itu bagian dari zikir itu. Kita lewat ada kuburan, makam, salam ya akhi. Kalau itu disinyalir kuburan muslim. Kalau di tempat orang-orang Islam, ya insya Allah lah kuburan muslim. Dan kalau kuburan Kristen itu alhamdulillah ada bedanya, ada tanda salibnya. Kalau kuburan orang kafir ya tidak boleh diucapkan salam. Kuburan muslim, assalamualaikum ala diyar. Jadi tidak harus niat ziarah ucap, enggak, kita lewat ziarah ucap salam. Aisyah menceritakan, ya, ada kisahnya sebenarnya panjangnya, cuman pada intinya kata Aisyah, Nabi keluar di akhir malam ke kuburan. Jadi ziarah kubur malam-malam sendirian, ya. Pernah antum ziarah kubur sendirian malam-malam? Tidak pernah, takut. Nabi juga ada perintah dari Jibril untuk mendoakan orang-orang yang telah meninggal yang ada di kuburan Baqi saat itu. Cuman ceritanya itu Nabi sedang tidur saat itu bersama Aisyah, dan Aisyah pun sudah ya menanggalkan pakaian, artinya sudah orang tidur gitu ya, dengan pakaian tidurnya Nabi pun sudah. Nah, kemudian ada perintah dari malaikat Jibril, maka Nabi pun bangun pelan-pelan supaya Aisyah nggak terganggu. Padahal Aisyah belum tidur tuh, tapi Aisyah pura-pura merem. Ketika Nabi pelan-pelan, oh pokok pelan-pelan gitu, curiga, tentu namanya wanita cemburu, wajar tuh. Cuma Aisyah ya cemburu lah, kok pelan-pelan Nabi. Ya kalau memang mau keluar ya keluar. Padahal maksud Nabi apa enggak, supaya enggak mengganggu, karena disangkanya Aisyah sudah tidur. Padahal kata Aisyah, aku padahal urung turu aku. Akhirnya pelan-pelan pakai baju, pakai ini, Nabi keluar. Pakai sendalnya Nabi keluar. Aisyah melok turun. Loh, Nabi Rasulullah. Diikuti dari belakang. Ternyata ke Baqi ya. Nabi menghadap kiblat. Kata Aisyah, perhatikan, berarti ziarah kubur kita mendoakan tuh doanya menghadap kiblat, bukan menghadap kuburan. Doanya menghadap kiblat, mengangkat tangan, kata Aisyah radhiyallahu anha. Lalu setelah itu sudah selesai, Nabi balik lagi. Lah Aisyah begitu Nabi balik, takut dia, takut ketahuan. Ya akhirnya buru-buru putar balik juga. Nabi juga curiga, isi ngarep ku sopo tuh iki. Aisyah, ya Nabi agak kejar sedikit, Aisyah lebih kenceng lagi juga. Akhirnya agak setengah berlari gitu ya. Ya wis, Nabi berarti nggak tahu goib loh. Nah, Nabi iki sopo ireng, jadi hitam. Aisyah itu di depannya warna hitam, mungkin pakaiannya hitam. Iki sopo ku ireng-ireng ya Nabi ngono. Berarti Nabi nggak tahu tuh bojone dhewe padahal. Jadi Nabi tuh nggak tahu goib gitu loh, kawan. Ya sudah, Aisyah segera masuk rumah, ya kan, cuma agak setengah berlari masuk rumah, langsung ke tempat tidurnya, karena tadi kan Nabi tahunya lagi tidur. Langsung berselimut,
Cuman kan napasnya ngos-ngosan tuh jemaah. Karena tadi setengah lari. Begitu Nabi masuk, dapati Aisyah kok ngos-ngosan. Ya, ketahuan lah ngos-ngosan. Nabi tanya, apa Aisyah kok ngos-ngosan? Ndak ono. Ayo ngomong. Nenda pasti Allah Latiful Khabir memberitahu. Akhirnya jemaah Aisyah ngaku, ya tadi itu ya Rasul aku buntuti sampean, buntuti jenengan. Lu berarti sing ireng ngarep ka awakmu to? Ngono. Iya ya Rasul. Iki tak gunakno bahasa kene ya jemaah. Jadi hadisnya tuh kayak ngono gitu loh, lapat deh. Oh ngalah, awakmu to? Iya ya Rasul. Terus apa ngene lho aku ki curiga awakmu pek nang sampean nang istri yang lain. Oh Nabi marah dikituin jemaah. Apakah engkau menuduh aku ini mampu berkhianat gitu? Nabi marah saat itu. Ya bagaimana ya Rasul namanya cemburunya. Akhirnya Nabi paham cemburu. Lalu Nabi jelaskan apa sebabnya. Ternyata diperintah oleh Jibril. Ya. Tapi ala kulli hal perjamaah kata Aisyah, Nabi yakhruj min akhiril laili ilal baqiyah. Ya. Lalu Nabi Aisyah mendengar Nabi mengucap Assalamualaikum daru qaumin mu'minin wa atakum ma tu'aduna ghadan muajjaluna wa inna insyaallah bikum lahiqun Allahumma ighfir li ahli al-baqi'il gharqad. Jadi Nabi doakan Allahumma ighfir li ahli antum juga kalau mendoakan misalnya Allahumma ighfir li ahli al-kubur di yakni sakabeh makam yang ada di situ, itu juga sudah mencukupi. Allahumma ighfir li ahlil kubur, Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat al ahya minhum wal amwat. Itu sudah masuk. Dan boleh kalau mau kita khususkan Allahumma ighfir li abi, Allahumma arhamhu, Allahumma ighfir li ummi misalnya, Allahumma ighfir laha almarhamha. Boleh. Ya. Cuman intinya mohonkan ampun gitu. Sudah, selesai, enggak ada yang lain. Enggak butuh apa-apa sekarang. Ibu kita, orang tua kita di kuburan atau di alam barzakh, tak butuh lain, butuh ampunan, butuh rahmat, selesai. Gimana? Jangan disehatkan badannya, ya Allah paringi rizkine. Loh, kok mati ya sehat badan gitu ya. Ampunan, rahmat, selesai. Ya. Jadi tidak harus banyak-banyak mendoakan tuh segala macam disebutin di kuburan, tidak cukup. Makanya yang ada sebenarnya justru kadang kekelirunya justru yang ziarah kubur yang akhirnya minta didoakan. Mbok aku kate budal mbok yo merantau doa mbok mudah-mudahan lancar, mbok wis mati. Jolu doa nang mbok sing wis mati istilahnya. Itu ada. Dulu ada kasus Habib ya kan. Habib minta di kuburan tadi minta doakan sama orang tua yang telah meninggal. Tapi mbok itu kayak guyon tapi ya kayak serius ya. Taib al-muhim para jemaah, ziarah kubur bagi laki-laki hukumnya apa? Sunnah. Tapi yang kedua, ziaratun nisa lil kubur. Ziarah kubur bagi wanita. Ikhtilaf ahlul ilmi, berbeda pendapat para ulama fi hukmi ziaratin nisa lil kubur ala salasati aqsal atau aqwal, ala salasati aqwal. Para ulama berbeda pendapat kepada 3 pendapat. Al-qaulul awwal yukrahu lin nisa ziaratul kubur. Makruh, yakni dibenci, makruh wanita ziarah kubur. Wa huwa madhhab Syafi'i wa madhhab Syafi'iyah wal Hanabilah. Ini madhab Syafi'i, madhab Hambali. Dan juga ada sebagian dari pendapat Hanafiyah. Ya. Bahkan kalau menurut madhab Maliki, katanya menukil adanya ijma, katanya makruh ijma katanya gitu. Tapi nggak benar ya, nah buktinya ada khilaf. Tapi madhab Malikiyah gitu mengklaim adanya ijma kalau wanita itu makruh ziarah kubur. Makruh itu apa cuma? Kalau kita tinggalkan wanita itu nggak ziarah kubur, malah lebih dapat pahala lebih utama gitu loh. Ya. Makruh itu larangan, gitu loh cuma. Cuman larangannya tidak dikuatkan, tidak ditekankan, karena larangan yang ditekankan namanya haram. Jadi makruh itu bagian larangan.
Tapi di kita sebaliknya kok senengnya gitu. Ibu-ibu ziarah. Apalagi momen tertentu. Momen apa biasanya? Sya'ban ya jemaah ya. Mau Ramadan dan setelah Ramadan. Rame. Lebaran itu rame. Padahal lebaran itu disuruh ziarah yang hidup-hidup. Ziarah orang hidup bukan orang mati. Apa nggak boleh? Ya boleh, cuman menetapkan itu afdol waktunya bulan Rawah gitu kan ya, Rawah gitu. Ya, Rawah itu apa? Rawah itu Sya'ban ya jemaah. Nah, karena untuk mengirim sesuatu ke arwah. Cuman meyakini lebih afdal ini masalah. Yang masalah itu itunya. Kalau ziarah kubur kapan pun boleh, mau bulan Ramadan, bulan Rawah, bulan bebas boleh, nggak ada larangan. Yang dilarang ketika ada keyakinan. Jadi dalam mazhab Maliki dinukil hanya ijma, kalau itu makruh ndak, pada yang betul ada khilaf. Maka kata Imam Ibnu Abdul Bar, ulama Malikiyah ya, mengatakan wala khilafa, katanya. Tidak ada khilaf. Ya. Fi ibahati ziyaratil kubur lirijal wa karahiyatiha linisa. Tidak ada khilaf, yakni ijma bolehnya ziarah kubur bagi laki-laki dan makruhnya bagi perempuan. Tapi sekali lagi, yang rajih, yang betul, nggak ada khilaf gitu. Ada ya, nggak ada ijma, tapi ada khilaf. Apa pendapat yang pertama? Makruh. Mana dalil larangan? Karena namanya makruh itu pasti larangan. Yang berpendapat makruh para jemaah, lihat makruh itu manahahu syari' la ala wajil ilzam. Antum boleh tulis definisi makruh menurut ulama usul. Apa itu makruh? Makruh menurut ulama usul adalah ma naha anhu syari' la ala wajil ilzam. Setiap yang dilarang oleh agama namun tidak ditekankan pelarangannya, itu makruh. Berarti kalau haram apa? Manaha anhu syari' ala wajhil ilzam. Perkara agama yang dilarang atau setiap yang dilarang oleh agama ala wajhil ilzam, dalam bentuk pelarangan yang harus diapakan? Dijauhi. Dan makruh kalau menurut ulama fikih, dia seperti yang antum pahami di masyarakat kan. Makruh itu apa? Yang kalau dilakukan tidak berdosa, ya cuma. Tapi kalau ditinggalkan berpahala, ya, ditinggalkan berpahala. Taib. Berarti kalau makruh harus ada dalil larangan, harus ada dalil larangan, lalu harus ada nanti dalil pemalingnya, dalil larangan yang menunjukkan pembolehan. Jadi terkumpul antara larangan dan pembolehan, sehingga yang hukum asalnya haram berarti turun jadi makruh. Gitu jemaah. Contoh rokok makruh misalnya, berarti harus ada dua dalil. Mana dalil larangannya rokok, nanti mana dalil pembolehannya. Contoh sekarang, dalil larangannya mana dulu? Yaitu Nabi SAW mengatakan, atau Nabi melaknat para wanita yang berziarah kubur. Ini larangan ini. La'ana Rasulullah SAW zawaratil kubur. Dalam lafaz itu Allah yang melaknat. Yani Nabi melaknat zawarat. Zawarat itu para wanita. Dalam hadis yang lain zairat bukan zawarat, zairat. Dalam hadis dari Imam Ahmad, yani Nabi melarang wanita yang berziarah kubur. Cuman bedanya zairat dengan zawarat. Kalau zawarat yani wanita yang sering ziarah kubur. Kalau zairat ya wanita yang ziarah kubur walaupun sekali, itu zairat. Tapi zawarat harus sering. Nah sekarang apa dalil pemalingnya? Ini jelas larangan. Hukum asal larangan adalah haram. Cuman ada pemalingnya katanya, sehingga dari haram menjadi makruh. Apa itu? Ketika Nabi mendapati
di kuburan, ada wanita yang sedang nangis di kuburan, dan Nabi biarkan. Cuman Nabi hanya melarang jangan nangis, maksudnya bersabar. Ini dalil pertama ya. Jadi Nabi itu melewati kuburan. Lalu ada seorang perempuan yang sedang menangis. Lalu Nabi mengatakan, ittaqillah wasbiri. Takutlah engkau kepada Allah dan bersabarlah. Jadi karena menangis itu kan nanti bisa menimbulkan ratapan. Maka Nabi katakan, ittaqillah wasbiri. Sabarlah engkau. Wanita ini enggak noleh gitu, enggak lihat siapa sih ngomong iki. Disangkanya bukan Rasulullah, disangkanya, sehingga wanita ini kasar. Ilaika anni, ilaika anni, pergi sana, gitu. Pergi sana. Fa innaka ya khilwun min musibati, kamu enggak merasakan musibah saya. Disangka duduk Rasulullah. Terus pergi sana, coba banyak ngomong sana, gitu. Kamu enggak merasakan musibah saya. Maka wajah Nabi lewat, sudah ya pulang. Wa madha, berlalu. Lalu ada orang yang memberitahukan, ya, ma qala laki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kamu tahu tidak? Itu yang ngomong tadi itu Rasulullah loh. Loh, kata wanita ini, ma arabtuhu. Aku enggak ngerti nek iku Rasulullah. Ya wis, akhirnya datang dia kepada Nabi. Datang ke rumah, ke pintu rumahnya Nabi datang dia. Dan di pintu rumah Nabi itu enggak ada satpamnya. Disebutkan dalam hadisnya, fajat ila babihi falam tajid alaihi bawaban. Wanita ini datang ke pintu rumah Nabi, ya ke rumah Nabi maksudnya. Dan di pintu rumah Nabi itu enggak ada orang yang jaga-jaga, itu enggak ada. Ya, mungkin sahabat ya, bodyguardnya jaga, enggak. Faqalat, lalu ketemu sama Nabi dengan mudah gitu. Ketemu Nabi itu mudah gitu, enggak susah. Sekarang mungkin ketemu seorang tokoh ya, apalagi kalau pejabat tinggi ya, kadang-kadang ketemu ustadz, kalau yang sudah viral ustadznya, ketemu ustadz yang sudah viral kadang-kadang susah ya. Maka dia ngomong, ya Rasulullah, wallahi ma araftuka, ya Rasulullah, demi Allah saya tidak tahu nah itu jenengan ya Rasulullah. Kata Nabi, ya apa-apa. Nabi, ya apa-apa. Tapi Nabi, jadi maksudnya kata perempuan ini, kalau sekarang saya sabar ya Rasulullah, gitu loh. Sekarang ya saya sabar. Kata Nabi, sabar itu inna sabra inda awali sadmah. Sabar itu ya bukan sudah lambat sekarang, enggak. Sabar itu ya ketika musibah pertama terjadi, ketika dentuman pertama, nah itu sabar. Biasanya kan kalau orang kena musibah, iya sabaro. Aku si urung iso, engko ae lah aku urung iso saiki. Kapan? Nek wis lambat, wis pirang dina wis baru sabar. Sabar itu langsung. Apa makna sabar? Sabar itu kita tidak berkeluh kesah, tidak menampar pipi, kita merobek baju, tidak melakukan hal yang dilarang Allah, tidak teriak-teriak, jerit-jerit. Jadi sabar itu menahan diri intinya. Mulut tidak ngomong jelek ketika datang musibah. Tangan tidak nampar, robek macam-macam, ya, termasuk tidak guling-guling. Jadi kalau ada orang kena musibah guling-guling, jerit-jerit, itu ratapan, itu tidak boleh. Makanya wanita yang disebutkan dalam hadis, karena paling banyak melakukan wanita, an-naihatu, kata Nabi kan, wanita yang meratapi mayit, illam tatub, kalau enggak bertobat. Nah, kenapa wanita? Bukannya laki-laki juga? Iya, laki-laki juga. Jadi hadis itu kalau menyebutnya itu perempuan, itu bi'tibaril ghalib, sebagai bentuk karena yang banyak melakukan perempuan, bukan berarti hukumnya khusus bagi perempuan, tidak. Hukum laki-laki semua. Contoh, Nabi mengatakan Allah melaknat an-namisah wal mutanamisah. An-namisah yang mencukur alis. An-namisah ini perempuan yang mencukur alis. Terus mencukur alis haram, nama haram, terlaknat. Wal mutanamiso, yang minta juga dicukur, yakni salon. Berarti kalau al mutanamiso yang haram itu salon kecantikannya biasanya. Kalau an-namiso ya dia sendiri yang cukur. Jadi alis dicukur, berarti perempuan toh, bukan laki-laki juga. Cuman yang banyak melakukan siapa? Perempuan. Alis dicukur, dihabisin,
lalu diganti spidol. Apalagi kalau tato gitu, itu berarti dosanya double. Dosa mencukur alis, dan itu dosa besar karena diancam laknat. Setiap dosa ada ancaman laknat, itu dosa besar, bukan dosa kecil. Dosa pertama mencukur alis, dosa kedua tato al-washimah juga terlaknat. Laknat double. Kalau dia tidak taubat, selama itu nempel, selama itu pula dicatat dosa, waliyadzubillah. Tapi kalau dia taubat kepada Allah, walaupun itu alis masih nempel begitu, tidak apa-apa. Bahkan tidak harus dibuang, tidak apa-apa. Makanya kalau antum lihat, atau kalau umahat lihat, ada umahat atau ada wanita yang pakai tato, pakai ini, pakai alis misalnya, mungkin apalagi kelihatan sudah berjilbab gitu kan, itu jangan dibully ya, karena bisa jadi sudah taubat gitu. Harus tanya dulu. Ada yang memang mungkin belum taubat karena nggak tahu, ya kita beritahu. Disangka hukumnya boleh-boleh saja. Tapi kalau sudah taubat, walaupun itunya masih ada, tatonya masih ada, ya alisnya sudah gundul habis, diganti tato, ya tidak masalah. Yang penting bertobat kepada Allah, selesai. Apalagi kalau nanti suruh buang akan menyulitkan. Tato, apalagi ada tato sebadan. Naudzubillah, gimana buangnya? Hancur badannya nanti. Tidak usah, tidak apa-apa. Cukup tobat kepada Allah. Dan wudhunya sah, mandinya sah karena ada uzur dia. Ya. Taib. Segi pendalilannya gimana nih? Nabi membiarkan wanita ini berziarah kubur. Berarti larangan tadi bukan haram, tapi turun dari haram ke makruh. Dalil kedua ya, yang menunjukkan makruh, dan ini sebagai dalil pemaling, itu hadis yang tadi itu, hadis Aisyah yang ngikutin Nabi. Ini hadisnya panjang, makanya saya nggak bacakan. Hadisnya panjang, ini seperti tadi kisahnya ya. Seperti tadi kisahnya. Jadi Nabi diikuti oleh Aisyah terus ya, sampai akhirnya Aisyah kembali. Memang tadi itu disebutkan dalam hadisnya harwala, faharwala ya. Nabi agak kenceng, agak setengah berlari nyusul saya. Faharwaltu, maka saya pun ya setengah berlari pula ya. Ya, akhirnya begitulah, akhirnya nyusul. Nabi tanya, malaki ya Aish, apa Aisyah ya, kok hasyarabiyah, kok kayak apa tadi, tersengal-sengal gitu. Qultu, kata Aisyah, la syinda, ada apa-apa. Kata Nabi, ayo gitu, la takhbirini au la yukhbiranni latiful khabir. Pokoknya kayak orang mau cerita nih, siapa ya? Jadi baca Arab aja. Pak jenengan nggak percaya itu loh. Aku tadi ngomong ngarang. Ya koyok ngono loh bahasanya kurang lebih. Nabi marah, bahkan Nabi sampai nekan dadanya Aisyah. Ya. Sampai kata Aisyah, auja'atni, sampai saya sakit katanya. Nabi marah besar. Kan bagaimana Nabi seolah dituduh apa coba? Berkhianat. Karena orang kalau poligami ya, jemaah, sedang gilir di seorang istri tua muda misalnya, dia tuh tidak boleh mau sembarangan ke istri yang lainnya, nggak boleh. Misalnya istrinya satu sedang haid, lalu suaminya pengen jima karena istrinya sedang haid, atau gimana ya, banyak istri yang lain tinggal jima saja, nggak boleh sembarangan. Karena berumah tangga bukan sekedar jima-jima saja, tapi kan kalau giliran di istri kedua sedang haid, ya sabar, sedang haid, mungkin bisa bercumbut doang misalnya, tidak masalah gitu. Nah, ketika selesai itu Nabi menjelaskan, dan Aisyah tanya, ya Rasulullah, kaifa aqulu? Kan kata Nabi, inna rabb, jadi Jibril datang kepada saya. Cuman Jibril ya enggak sampai masuk gitu. Karena Jibril ya, walam yakun yadkhul alaiki, Jibril tidak mau masuk karena
wa qad wada'ti siyabaki, karena engkau kan wahai Aisyah telah meletakkan bajumu. Bukan berarti telanjang ya, maksudnya dia sudah siap mau tidur ya. Jadi istilahnya pakai baju tidur dan semisal itu coba. Atau mungkin walau alam di zaman dulu kalau tidur mungkin seperti itu walau alam. Ya. Wa dhanantu an qad raqadti, dan saya mengira engkau sudah tidur. Maka saya enggak mau membangunkan engkau gitu kata Nabi. Lalu Nabi katakan bahwa Jibril mengatakan inna rabbaka, sungguhnya Allah Rabbmu ya'muruka an ta'tiya ahlal baqi', untuk engkau datang sekarang juga ke kuburan Baqi', fa tastaghfir lahum, dan engkau ampunkan mohonkan ampun untuk ahlil Baqi'. Itu kata Nabi kepada Aisyah. Nah ketika diceritakan itu, qalat kata Aisyah, faqultu, aku tanya, kaifa aqulu lahum ya Rasulullah. Karena Nabi diperintah ya kan untuk berziarah ke kuburan Baqi', maka dalam pikiran Aisyah berarti ini juga perintah bagi kami sebagai umatnya kan gitu jemaah. Karena hukum asal syariat bagi Nabi dan syariat bagi siapa? Hukum asal syariat bagi Nabi dan syariat bagi siapa? Bagi umatnya, illa bidalil. Perhatikan ikhwan, hukum asal syariat bagi Nabi adalah syariat bagi umatnya, kecuali kalau ada dalil yang mengkhususkan itu untuk Nabi saja, bukan untuk umat. Contoh banyak sekali. Contoh dalam pernikahan, Nabi dibolehkan menikah lebih dari 4. Kalau umatnya nggak boleh. Berarti itu kekhususan. Kalau Nabi misalnya boleh nikah tanpa wali, umatnya nggak boleh. Kalau Nabi misalnya dalam masalah apa, termasuk tahajud bagi Nabi itu wajib, kata sebagian ulama, ada yang ngomong gitu. Tahajud bagi Nabi wajib, bagi kita enggak. Jadi itu kekhususan Nabi. Ada lagi apa contoh yang lain? Ya banyak. Maka Aisyah nanya, ya Rasulullah, kaifa aqul, apa yang harus saya baca? Nah, kaifa aqulu lahum, apa yang saya harus baca ketika saya ziarah kubur, ketika saya membacakan untuk mereka? Kata Nabi, quli, bacalah olehmu, assalamu ala diyar minal mu'minin wal muslimin wa yarhamuk, dan seterusnya. Dia doa ketika berziarah kubur. Walaupun hadis ini memang tidak secara sharih tegas ya, apa yang harus saya baca ketika saya ziarah, kan gak ada kata-kata itu, tapi ma'akulu lahum. Kan engkau diperintah ziarah kubur, ini masalahnya, engkau diperintah ziarah kubur kan gitu. Taib kalau gitu, apa yang harus saya baca untuk mereka ahlil Baqi'? Berarti dipahami, oh berarti apa yang harus saya baca untuk mereka, yakni ketika Aisyah ziarah kubur. Taib. Ala kulli hal jamaah, hadis tadi mungkin yang perempuan tadi dikubur sudah cukup ya. Ditambah hadis ini, ditambah hadis Ummu Atiyah. Kata Ummu Atiyah radhiyallahu anha, nuhina anit tiba'il janaiz wa lam yulzam alaina. Kita dilarang ngantar jenazah dan tidak ditekankan pelarangannya. Ya. Karena mana segi penilaiannya, ziarah kubur ini jenis dari ngantar jenazah. Ziarah kubur itu bagian atau sama jenisnya dengan ngantar jenazah. Kalau dilarang dan tidak ditekankan pelarangannya, berarti hukumnya makruh. Maka demikian pula ibu-ibu atau wanita makruh ngantar jenazah, sebagaimana juga makruh berziarah kubur, atau makruh ziarah kubur sebagaimana juga makruh ngantarkan jenazah. Baik. Hikmahnya apa tadi? Wanita itu, kenapa wanita dilarang atau makruh ya? Intinya kan dilarang karena wanita qalilatus sabri. Wanita itu kesabarannya kurang. Maka antum yang waras, laki-laki, kalau wanita kurang sabar ya antum sabar. Ya. Sing waras ngalah. Ya, makanya wanita banyak yang sabar. Wanita itu kalau mas, ya, udah sabar, manggil itu terus. Terus kadang-kadang ya marahnya, banyak ngomelnya. Ya kan menunjukkan kurang kesabarannya kalau banyak ngomel. Makanya antum jangan ikut ngomel-ngomel kayak perempuan. Aib, antum laki-laki ya akhi, jangan banyak ngomel, antum laki-laki. Yang suka ngomel itu cocoknya siapa? Perempuan, bibirnya 2. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khuliqatil mar'a min dila' wa wajma min dilin alahu. Wanita diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok
Dan yang paling bengkok tulang rusuk bagian mana? Tulang rusuk ini. Bagian mana yang paling bengkok? Bagian atas. Kinayah, mulutnya wanita itu jelek. Artinya suka ngomel, suka ngumpat, menunjukkan qalilatu sabri, sedikit kesabarannya. Sehingga lihat yang paling banyak melakukan meratapi kalau kena musibah apa? Wanita. Tapi tidak setiap ini seperti secara umum jemaah. Ada wanita-wanita yang tangguh, bahkan lebih tangguh dari laki-laki, dari suaminya bisa jadi. Ya. Terus syariatul jaza', wanita itu cepat sekali keluh kesahnya. Maka berziarah kubur bagi wanita berarti tahyijun li ahzaniha. Jadi akan mengganggu kesedihan-kesedihannya. Ya. Dan terkadang afdha menghantarkan dengan itu ila fi'li ma la yanbaghi, melakukan hal yang dilarang dalam agama seperti meratapi tadi. Inilah hikmahnya ibu-ibu dilarang ziarah kubur. Dilarang ya, sudah jelas dilarangnya. Cuman ulama beda pendapatnya. Kalau larangan bisa haram, bisa makruh. Sekarang pendapat yang keberapa jemaah? Kedua. Yahrumu 'ala nisa ziyaratul kubur. Yang kedua haram wanita ziarah kubur. Nah ini pendapat ini memang ya, cuman masya Allah para jemaah yang kita salut adalah kepada sikap para ulama kita. Ya. Mereka tuh nggak fanatik madhab gitu loh jemaah, nggak fanatik madhab. Madhab Hambali makruh, ya kan? Tapi ulama-ulama kita yang bermadhab Hambali, ya contoh seperti mungkin Ibnu Taimiyah, kesininya mungkin Syekh bin Baz, kesininya lagi mungkin Syekh Ibnu Utsaimin, itu mereka berpendapat tidak mengikuti pendapat madhabnya itu makruh, tapi mereka berpendapat adalah berpendapat yang katanya haram. Maka para masyayikh kita di Saudi Arabia sekarang, ya, itu berpendapat ziarah kubur haram. Maka di Madinah jemaah kuburan Baqi itu enggak dibuka selamanya bagi para jemaah haji umroh, para wanita. Tapi dibuka bagi kaum laki-laki, monggo ziarah kubur ke Baqi. Karena demikian. Dan tidak dibolehkan tidak diberi kesempatan para wanita untuk mengucap salam di hadapan kuburnya Rasulullah. Tapi ya boleh kalau dia mengucap salam ya di masjid saja. Tapi diperbolehkan melewati Raudhah dan ucap salam dari situ, tidak masalah. Taib. Ini madhab siapa ini? Ya sebagian dari perkataan ulama Hanafi, ya kan? Sebagian juga dari ulama Syafi'i ada yang mengharamkan. Termasuk ini pendapat Ibnu Taimiyah, para masyayikh kita Syekh bin Baz, Ibnu Utsaimin rahimahumullahu taala. Dasarnya la'ana tadi, Rasulullah melaknat para wanita yang zawaratil kubur. Cuman mungkin antum bertanya, apa bedanya dalam hal hukum antara zawarat dengan zairat? Antara zawarat dengan zairat. Ada dua pendapat jemaah. Jadi pembahasan kita ini penting ya jemaah. Bagaimana mengkompromikan antara zairat yang ziarah kubur dengan lafaz zawarat, yaitu wanita-wanita yang sering-sering ziarah kubur. Sama-sama dilaknat dua-duanya poin ini. Bagaimana mengkompromikannya? Al-jawab al-jam'u min wajhaini. Cara mengkompromikannya dari dua sisi. Pertama, dibawa kepada hukum makruh, yakni dalil yang mutlak dikecualikan oleh dalil muqayyad. Dalil yang mutlak, dalil muqayyad didahulukan dari dalil mutlak. Dalil yang khusus sebagai pengecualian didahulukan dari dalil umum. Maksudnya kata-kata zairat ini umum, kata-kata zawarat ini yang khusus atau yang muqayyadnya. Jadi wanita itu dilaknat bukan yang berziarah, tapi yang sering. Sehingga para jemaah, sehingga ini sebagai bentuk pendalilan, ya kan?
tentang makruhnya. Jelas. Jadi yang pertama, antara bedanya zairat yang umum dengan zawarat yang khusus atau pengecualian, maka zawarat dianggap pengecualian kepada dalil zairat. Berarti maknanya yang dilaknat oleh Rasulullah bukan sekedar wanita yang ziarah kubur, tapi yang sering-sering. Jadi berarti wanita boleh ziarah kubur tapi sesekali. Ini berarti pendapat segi pertama. Segi kedua ya ikhwan, ini bagi yang berpendapat haram. Jadi kalau pendapat segi pertama itu tinjauannya bagi yang mengatakan makruh, bahwa dalil zawarat dikecualikan untuk dalil zairat, sehingga yang dilarang adalah yang zawarat karena dalil yang muqayyad didahulukan dari dalil yang mutlak. Jelas nggak cuman ini? Minimal antum ada gambaran lah ya. Walaupun antum tidak paham itu muqayyad apa itu mutlak. Nah, ini pelajaran usul fikih begini namanya. Jadi usul fikih itu ilmu untuk antum bisa menempatkan dan memahami dalil. Jadi bahasan usul fikih itu bahasan dalil, bagaimana berdalil, apa maksud dalil, bagaimana bahasa dalil, gitu loh. Misalnya dari aqimus shalah ini menurut usul fikih dan menurut fikih. Ya. Kalau menurut fikih aqimus shalah berarti kita wajib sholat karena diperintah oleh Allah. Ya. Kata usul fikih, sholat itu wajib hukumnya. Mana kan nggak ada kata-kata wajibnya? Iya nggak ada, tapi dari kata amr, perintah. Nah, maka ini bukan hanya sholat saja. Setiap ada perintah berarti wajib, bukan hanya sholat saja. Ini ilmu usul fikih namanya. Tapi kalau ilmu fikih tadi, sholat itu ya wajib karena ya kita diperintah Allah sholat. Bahasanya apa? Ya sholat saja. Nanti bahasa lain. Jadi kalau fikih pembahasan amal kita, kalau usul fikih pembahasan dalil. Jelas jamaahnya. Nah, tentang mutlak, muqayyad, am, khas. Jadi dalil itu ada dalil itu umum, ada dalil itu khusus pengecualian. Ada dalil itu mutlak nggak diikat, ada yang dalil mengikat. Contoh zawarat itu mengikat. Apa ikatannya? Sering. Itu jamaah. Jadi ziarah yang diikat dengan sering, berarti tidak sering, umum tadi jairat. Nah, dalil perhatian kaidahnya nih dalam ilmu usul fikih, kaidahnya dalil yang muqayyad harus didahulukan. Harus kita pegang yang muqayyad dulu. Karena muqayyad itu lebih tertentu, berarti lebih jelas muqayyad itu daripada yang umum. Kalau umum masih kemungkinan-kemungkinan. Ya kan? Kemungkinan sering dan sering. Tapi ini jelas sering, berarti ini yang kita pegang. Maka pendapat segi pertama menyatakan ini yang menunjukkan makruh ziarah kubur bagi wanita. Karena yang dilaknat adalah yang sering. Tapi kalau sesekali boleh. Jelas ya, Ma? Jelas enggak? Ini lumayan lah. Walaupun daya antum jawab aja jelas Ustaz, supaya anak agak semangat juga gitu. Ya, jauh-jauh dari Pasuruan sampai sini enggak jelas. Jelas lah Ustaz, alhamdulillah. Walaupun kurang jelas nanti ngaji lagi, apa-apa. Yang kedua, ikhwan, dari sisi haram itu. Lalu terus bedanya apa? Ya ini dua-duanya terlaknat. Dua-duanya terlaknat. Zairat terlaknat, zawarat terlaknat. Terus bedanya, kalau zairat laknatnya sedikit. Karena sigonya bukan sigo mubalaghah, tapi zawarat bentuknya mubalaghah. Artinya kalau zawarat laknatnya banyak karena sering. Jadi yang ziarah biasa, laknat biasa. Yang ziarah sering-sering, ya semakin banyak laknatnya. Jadi tetap dua-duanya haram. Jelas nggak? Baik. Mana pendapat menurut antum pilih mana? Ya lihat nanti segi pendalilan dari pendapat ulama ini. Kira-kira gimana, ikhwan? Yang makruh juga kuat ya? Kuat makruh? Kuat makruh juga kuat ya. Karena ada dalil-dalil pemaling itu dari haram. Tapi yang haram, perhatikan. Pendapat yang haram lebih cenderung melihat, ya kita baca dulu hadisnya tadi ya, la'ana. Tapi segi pendalilannya apa? Rasul melaknat zawaratil kubur. Ini dalil atas haramnya terhadap perbuatan ini zawarat. Terus riwayat Imam Ahmad menggunakan lafaz zairat. Jadi ada dua lafaz. Berarti bisa jadi juga kuat tuh yang tadi tuh. Zairat terlaknat, zawarat terlaknat, sama-sama dalam hadisnya seperti itu. Artinya yang sering-sering ya terlaknat, laknatnya mungkin lebih banyak, yang zairat pun terlaknat walaupun tidak sebanyak yang zawarat.
yang sering-sering. Maka kata Ibnu Taimiyah, wa ma'lumun anal mar'a idza futiha laha hadzal bab. Jadi para ulama lebih cenderung kepada mengharamkannya itu dari sisi, ada sisi yang lain selain memang hadis laknat ya, melaknat, juga ada sisi yang lain. Perhatikan perkataan Ibnu Taimiyah rahimahullah. Jadi dan sebagaimana diketahui annal mar'ata, bahwa wanita idza futiha laha hadzal bab, kalau pintu ini dibuka lebar bagi mereka, yakni boleh ziarah kubur, bebas ziarah kubur, maka akhrajaha ilal jaza wan nadbi wan niyaha, maka akan menghantarkan nanti kepada ya keluh kesah, kepada enggak nerima musibah, kepada meratapi dan seterusnya. Karena ini yang dikhawatirkan. Jelas. Maka artinya wanita dalam masalah ziarah kubur tidak dipermudah. Oleh karenanya kalau dimakruhkan, akan namanya makruhkan sih, boleh kan itu istilahnya. Maka kalau ditutup pintunya dengan dikatakan haram, khalas. Kalau haram berarti tidak mau, sudah nggak boleh lagi, sudah nggak ke kubur sama sekali. Gitu. Kekuburannya kapan? Kalau dia mati saja sudah. Kapan kekuburannya wanita? Kalau dia meninggal sudah. Zaman dulu para salaf, masya Allah, kagum sekali. Kan Allah berfirman, wa qarna fi buyutikum. Tetap tinggallah kalian wahai para wanita, wahai para istri Nabi, tetap tinggallah kalian di rumah-rumah kalian. Jadi wanita itu benteng hidupnya itu rumah. Maka ibu-ibu tuh harus betah di rumah, itu tuh benteng. Maka bapak-bapak nih, para suami, usahakan ciptakan suasana istri kita tuh betah di rumah, fasilitasi semuanya di rumah. Jangan sampai istri di rumah bosan, nggak betah, pengennya keluar terus bendino metu. Bentengnya para wanita itu di rumah. Maka kata para salaf dulu tentang ayat ini, wanita zaman salaf dahulu keluarnya dua kali. Keluarnya dua kali. Satu, ke rumah suaminya ketika menikah. Ya kan jemaah? Wanita kalau menikah ikut siapa? Ya ikut suami di bawah. Makanya kita nih antum yang punya anak perempuan, siap-siap ya, anak perempuan itu akan hilang dari hidup kita. Makanya para suami dalam Islam dianjurkan apa? Berbaiklah, berlemah lembutlah, urus, jaga amanah titipan istri kita. Karena istri ini sudah diserahkan loh sama orang tuanya kepada antum. Yang dulu dia yang nafkahi, yang dulu dia yang ngurus, yang tanggung jawab, sekarang kita sebagai suami. Maka ibarat wanita ini awanun indakum, yakni tawanan bagi kita. Artinya tawanan, lemah, kita bebas untuk berlaku dolim apapun kan itu. Maka rata-rata kedoliman itu dari suami kepada istri. Maka Nabi berlindung dari dua kedoliman, yaitu dolim kepada kaum perempuan. Ya, tapi perempuan juga harus sadar, yang namanya menikah ya berarti sudah manusia mulia, gak ada lagi. Bukan lagi orang tuanya, bukan. Tapi siapa? Suami, selesai. Dan suami harus timbal balik yang baik. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, lemah lembut, jaga, pelihara, rifqan bil qawarir, lemah lembutlah kepada botol kaca, kata Nabi. Itu botol mudah pecah wanita itu. Jadi sifat wanita karakternya banyak disebutkan dalam nas-nas, botol kaca mudah pecah, tulang rusuk yang bengkok. Artinya wanita itu ngomel ngeyel jelek gitu loh. Harus sabar, jangan diluruskan secara paksa, patah nanti, cerai nanti. Nggak bisa kita rumah tangga, nggak bisa menikmati berumah tangga dengan wanita, dengan istri kita. Karakternya wanita lagi juga apa? Matre. Itu biasa, normal ya. Wanita pengen ini, pengen itu, pengen emas, normal. Kalau wanita segala nggak gelem, itu justru kita curigai. Dek mau emas, dek gak gelem emas, aku nggak suka emas. Beli baju gak gelem, tas gak gelem, sembarang gak gelem. Yuk masya Allah, alhamdulillah. Tapi antum patut dipertanyakan, opo kok gak gelem kabeh? Wanita tuh yo tabiate yo matre, kok jaluk iki jaluk iku, yo wajar. Ada istri antum kan apa? Jaluk-jaluk anda, artinya normal. Dulu oma api, mas, aku kepengen itu mas, oma. Yo engkor kayak tuku, oma. Saiki foto soai, dipoto dulu aja. Lihat si foto. Pengen iki, pengen itu, wajar cuma. Jadi tabiat wanita itu matre. Taib.
Artinya kalau wanita keluar dari tabiatnya, berarti kita harus pertanyakan. Contoh wanita meneng, gelenggem, meneng, itu antum pertanyakan. Karena wanita itu cerewet pada asalnya. Sehingga dan repot kalau wanita meneng itu kan, jadi rumah kotor ya meneng, sarapan rono ya meneng. Antum juga stres sendiri itu. Maka biasanya wanita yang cerewet itu biasa cerdas. Banyak omongnya tapi Masya Allah kerjaan bersih semua. Wanita itu Masya Allah Pak, super power loh mama itu. Coba antum lihat mama itu ngerjakan, Masya Allah ya, ngerjakan segala macam dalam satu waktu tuh bisa. Sambil ngepel, kaki injek lapel, HP si ngejawab, si gendong anak. Kadang si goreng wajan itu. Berapa cowok goreng wajan, pegang anak, HP yo bojone ngechat ya cuma. Kaki ngepel. Masya Allah, antum ndak iso nih antum lanang itu mek situ pekerjaan ya wis situ tok, nggak iso berubah, nggak iso nambah, nggak iso. Nih antum lagi ngetik, lagi ngerjakan suatu hal, wis lupa KB, lain antum ndak inget. Jadi kalau lanang itu fokusnya harus satu pekerjaan. Perempuan Masya Allah. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan wanita ya dari sisi itu kuat gitu loh. Tapi jemaah sudah, yang keberapa sekarang? Yang ketiga, al-qaulu salis tubahu ziyaratul kubur. Katanya boleh ya. Jadi tidak sunnah, tidak wajib ya. Tidak haram, tidak makruh. Boleh. Dan ini mazhab Al-Hanafiyah. Dan ada sebagian dari pendapat Malikiyah dan juga sebagian dari pendapat Syafi'iyah. Bagaimana ya wis, apa yang menunjukkan boleh gitu. Coba menunjukkan boleh adalah dengan menggunakan usul fikih loh jemaah. Masya Allah. Jadi ulama ini kalau berpendapat itu tidak sembarangan berpendapat, tidak. Boleh. Gimana boleh? Hadis Nabi yang melarang setelah dilarang diperintah. Aja mah. Dalam kaidah usul fikih itu, kalau ada larangan setelah larangan lalu ada perintah, itu menunjukkan kepada jaiz, kepada boleh. Contoh, Allah melarang berjual beli. Idza ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'u ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Apa artinya ini? Larangan, enggak boleh jual beli. Lalu setelah itu diperintah oleh Allah, fa idza qudiyatis shalah fa idza qudiyatis shalatu fantashiru fil ardh wabtaghu min fadlillah. Lalu setelah itu diperintah jual beli. Maka jual beli di sini hukumnya apa? Awal dilarang ya, lalu diperintah, berarti hukumnya boleh. Maka Nabi melarang ziarah kubur. Kuntu nahitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Dulu saya larang ziarah kubur, maka sekarang berziarah kubur lah. Ini perintah. Contoh jemaah, secara kehidupan sehari-hari kita, antum bertamu, kata saya bulbet, antum bertamu kan, kata saya bulbet, se ojo melebu se, itu cuma se, jangan masuk dulu. Dan ini memang kita adabnya gitu. Antum mau bertamu adabnya nih, pertama harus janjian ya kawan. Itu kurang adab kalau bertamu gak ada janjian. Orang lagi istirahat mau teko, karena akhirnya timbul problem. Mau diusir gimana, mau diterima juga orang memang. Akhirnya orang timbul gak enak, gak nyaman suasananya. Janjian dulu ya akhi. Atau minimal kalau ada janjian juga lihat waktu istirahat atau bukan. Ya, dan istirahat itu disesuaikan dengan adat kebiasaan masyarakat Malang, Jawa Timur. Ini kalau istirahat jam berapa manusia biasanya rata-ratanya gitu. Terus yang kedua ikhwan, ngucap salam itu cuman 3 kali, termasuk ngetuk pintu tuh. Itu 3 kali. Kalau sudah 3 kali antum pulang. Jangan sudah 3 kali terus sudah itu digedor lagi pintunya. Dok digedor. Terus yang ketiga, nek dibukakan pintu, setelah kita ketuk pintu ucap salam, kita harus di samping pintu dan kita menghadap membelakangi pintu. Itu adab. Bukan malah delak-delan ana apa nang jerone omahe wong iki. Bahkan di tengah-tengah pintu. Ini naudzubillah orang tidak adab.
Su'ul adab ini, adab yang jelek ini dalam bertamu. Jadi di samping ya antum menghadap. Nah, terus kalau disuruh pulang oleh penghuni, oleh sahibul bait, antum jangan marah. Apalagi nggak ada janjian kan, pulang dan dengan hati legowo. Nah masalah. Apa akhi karim barakallahu fikum, anak sekarang baru datang dari luar kota, nggak bisa menerima tamu karena capek atau orang letih, lelah, mau istirahat dulu. Oh baik, barakallahu fikum, ya afwan dan sebagainya. Khair. Ojo yang ngomong-ngomong masya Allah barakallahu fikum, oh masya Allah ya apa-apa. Tapi pas mulih, Allah orang tuh sok-sokan aku toko atau enggak diusir orang tuh. Nah, jangan gitu. Memang itu adabnya. Kalau diusir pulang. Allah yang menyebutkan di Quran, bukan hadis, bukan Allah yang dalam Quran. Menunjukkan apa coba? Dia atur. Nah, kembali. Jadi kalau kata Syaibul Bait misalnya apa sih? Jangan masuk. Jangan masuk. Baik. Ya antum jangan. Lalu setelah itu mungkin Syaibul Bait mungkin persiapan di rumahnya, maklum ya jemaah. Rumah berantakan lah ini mungkin ya dalaman nang ruang tamu senang kene setrika yang bersih ini pokoknya amburadul lah rumahnya kayak kapal pecah. Sudah itu ada tamu ya beres. Sudah itu apa kata Syaibul Bait kepada tamu? Silakan masuk. Ya, masuklah. Baik. Nah, apa hukum masuk ini? Apa hukum masuk rumah ini, kawan? Tadi dilarang, sekarang perintah. Hukum masuk tadi, yang tadi dilarang sekarang diperintah adalah hukumnya boleh, bukan wajib. Tadi ketika dilarang apa hukumnya? Haram, nggak boleh ya, nggak boleh masuk. Kalau antum masuk, kata Syaibul Bait, jangan masuk. Antum masa masuk, apa yang terjadi? Marah dia. Ini kalau bahasa syariat haram gitu lah. Dilarang antum masuk, setelah itu diperintah, berarti masuk tadi hukumnya apa? Boleh atau mubah. Demikian ziarah kubur. Cuman masalahnya ini pendapat yang ketiga ini lemah ya. Kenapa? Itu kan bagi siapa? Kan itu tuh cuma. Ini kan kita bahas wanita. Oke, mereka akhirnya berdalil dengan keumuman. Umuman bahwa yang namanya ziarah kubur kan bagi laki-laki. Lah wanita apa bedanya? Gitu cuma. Cuman mereka berkesimpulan kalau wanita ini jadi kalau mereka pendapat yang ketiga ini sebenarnya berpendapat laki atau wanita ya ziarah kubur mubah intinya. Jelas cuma karena mereka menyamakan laki dan perempuan. Taib. Hukum yang roji yang mana? Kalau antum secara ini tadi antum sudah tahu dalilnya juga ya. Kalau antum kira-kira di masyarakat tanpa melihat mudorot tentang dikhawatirkan wanita jatuh kepada hal yang dilarang nantinya tentang meratap dan dinah atau kurang kesabarannya kalau wanita dan kalau wanita suka gampang sedih dan semisalnya, terlepas itu. Kalau bagi masyarakat kira-kira antum ikut pendapat yang mana? Antum selama ini meyakini yang mana ikhwan? Wanita ziarah kubur. Kalau istri antum mau ziarah kubur gimana antum sikapnya? Antum larang ya? Iya, melo Syekh Utsaimin, melo Syekh bin Baz. Ya kalau antum bingung silakan melo ulama yang antum anggap kredibel, siqah. Dan ikhwan, fatwa itu kalau antum bingung dengan fatwa itu, antum pilih fatwa itu yang paling bermaslahat bagi kehidupan manusia ini. Gitu loh. Antum sekarang ada ulama yang mengatakan cadar utama, ada yang mengatakan cadar itu wajib. Maka pilih mana ya kawan? Di zaman fitnah sekarang, tentu mana yang paling maslahat gitu loh. Kalau mengatakan sunnah berarti masih kemungkinan masih boleh wanita keluar tanpa cadar, kan itu. Tapi kalau antum ikut yang memang menekankan cadar adalah wajib, maka maslahat bagi umat ini tidak timbul fitnah dan semisal, jemaah, maka tentu itu yang harus kita pegang. Tidak ada loh mengatakan di antara ulama yang mengatakan cadar itu boleh, cadar itu apalagi bid'ah, naudzubillah. Enggak ada ulama yang berpendapat demikian. Imma cadar itu afdol atau wajib, dua itu saja ulama. Enggak ada yang mengatakan apalagi bid'ah, enggak ada. Iblis saja enggak ada yang ngomong bid'ah. Iblis saja enggak ngomong kalau cadar bid'ah. Bagaimana katanya ada ulama yang mengatakan cadar bid'ah? Enggak ada cadar itu bid'ah. Cadar itu dua saja, imma afdol yakni sunnah, mustahab, atau cadar itu yang kedua apa hukumnya? Wajib, selesai. Nah antum kalau memilih fatwa seperti ini, pilih mana? Mana yang paling masalah itu saja. Sekarang masalah ziarah kubur wanita juga demikian.
Wallahu alam ya ikhwan. Kalau antum pilih mana? Hah? Atau pilih mubah tak? Yang jelas kalau pilih mubah tidak lah ya. Paling kalau mau ya makruh atau dari itu mazhab Syafi'iyah loh, Masya Allah. Antum menolak mazhab Syafi'i sudah pilih makruh. Antum kalau mazhab Syafi'i sudah pilih Syafi'iyah. Mazhab Syafi'iyah makruh sudah selesai. Kalau antum bermadzhab Syafi'i. Tapi ingat para ulama kita enggak fanatik mazhab. Mazhab Hambali, mazhab Syafi'i mengatakan makruh. Tapi banyak para masyayikh kita yang justru merojikan yang haram. Ibnu Taimiyah mengatakan haram. Syekh bin Baz haram. Wallahu alam ya ikhwan. Untuk pendapat hati-hati tentu lebih maslahat bagi umat wanita barangkali. Karena ibadah itu banyak, tidak harus apa jemaah? Mendoakan juga tidak harus datang ke kuburan, kan itu. Gitu loh jemaah. Jadi kalau wanita kita larang ziarah kubur, tidak menyebabkan wanita jadi sulit ibadah dan sebagainya, banyak sekali. Bahkan membuatkan kopi bagi suami ketika suami memerintahkan, itu ibadah yang paling mantap. Dek, buatkan kopi dek ya yang mantap. Apa kata istrinya? Alah mas gaya dewe po misalnya. Bahkan itu apa? Haram. Karena perintah suami yang mubah-mubah jadi wajib. Jadi ibu kalau disuruh suami buatkan ini itu. Tapi boleh ibu punya udzur, afwan mas ya saya lagi ini, ya nggak apa-apa, nggak apa-apa gitu loh. Sampaikan udzurnya. Tapi kalau alah mas gaya dewe po, nggak boleh kalau gaya dewe gitu. Kalau istrinya nggak ada udzur misalnya. Baik, berikutnya ya kawan, hukumnya mana yang roji tadi? Kalau pendapat lebih hati-hati tentu yang haram, dan yang lebih masalah tentu yang haram. Tapi kalau masalah berpegang yang makruh tidak masalah. Insya Allah al-amru wasi dalam hal ini. Ini juga khilafiyah ya, harus kita toleran. Cuman pendapat yang paling lemah yang mana? Mubah karena disamaratakan itu antara laki dan perempuan. Wah, lemah lah, harus dibedakan. Maka yang benar, yang jelas beda antara laki dan perempuan. Kalau laki-laki bahkan ijma, dinukil ijma kan. Kalau laki hukumnya apa tadi? Sunnah, ijma. Adapun masalah perempuan tadi antara makruh dan haram. Lah, khilaf antara makruh dan haram, ya harusnya kita namanya makruh dan haram berarti sama-sama larangan. Harusnya kita tuh apa? Wong larangan kok ya sudah tuh larangan dong. Gitu loh. Terakhir, hukum ziarah kubur terhadap kuburan orang kafir. Hukmu ziyarati qabril kafir. Perhatikan ya kawan. Pembahasan ke pertama hukum ziarah kubur bagi wanita, bagi laki-laki. Yang kedua hukum ziarah kubur bagi perempuan. Yang ketiga hukum berziarah kubur terhadap kuburan orang kafir. Al-jawab yajuzu lil muslim, boleh bagi orang Islam ziaratu qabril kafir, berziarah kepada kuburan orang kafir. Wa hadza madhhab Syafi'iyah. Ini madhab Syafi'iyah. Wal Hanabilah, madhab Hambali. Dan ini pendapat Ibnu Hazm. Ini juga pendapat Ibnu Taimiyah, pendapat bin Baz, pendapat Ibnu Utsaimin rahimahumullahu taala jami'an. Dalilnya apa kira-kira? Coba antum bawakan dalil. Boleh ziarah kuburan orang kafir. Jadi yang tidak boleh itu kita menguburkan orang Islam di kuburan orang kafir ya. Berarti kita datang ke kuburan kafir, gitu loh jemaah. Datang atau kita lewat ada kuburan kafir, kita berhenti sejenak. Ya. Boleh tidak jemaah? Kita pandang kuburan orang kafir. Gitu. Boleh tidak? Al-jawab tadi apa? Cuman ana ingin tahu dalilnya. Apa dalilnya? Dalilnya adalah dari hadis Abu Hurairah ketika Nabi berziarah kubur siapa? Ibunya. Ya. Lalu apa faedahnya? Kuburan kafir jelas misalnya, apa faedahnya? Faedahnya cuma satu. Faedahnya cuma satu. Anna illata ziarati qabril kafir tadakkuril akhirati, bahwa sebab bolehnya berziarah kubur orang kafir adalah karena hikmah ingat kepada kematian, ingat kepada akhirat.
Gitu loh. Jadi kalau kita melintasi ada kuburan orang kafir, ya ingat akhirat, gitu loh coba. Cuman kalau sudah pasti kuburan kafir, boleh kita memberi kabar dengan neraka. Ya, rasakan azab Allah yang pedih. Itu boleh. Karena memang sudah pasti. Itu keimanan kan. Apa antum mengimani kuburan orang kafir? Apa antum mengimani orang kafir akan masuk surga nanti akan mendapat ampunan Allah? Kan tidak. Kalau tidak sudah. Maka fabasyirum binar. Beri kabar dengan neraka gitu. Kan itu sudah pasti, keinginan pasti. Jangan boleh ragu. Tapi kalau ada orang kafir masih hidup, kan kita nggak bisa memastikan dia masuk neraka. Ada orang kafir masih hidup, kita katakan dia pasti masuk neraka. Nggak boleh, karena bisa jadi dapat hidayah. Baik, cukup ya, insyaallah. Baik, dibuka kitab Al-Mulakhas